Oke, jadi di atas itu ada pohon mahoni. Iya, mahoni. Ada pohon mahoni zaman Belanda. Nah, akarnya itu tembus ke atas, tapi nggak sampai nyolok ke bawah sini, nggak nyampe nyolok ke gua. Dinding ini. Iya, dia hanya di dinding. Oke, gelap ya, makanya kita pakai lampu tambahan. Iya, cuma pelapisnya aja yang kena gempa, cuma pelapis semennya aja yang rusak. Oke. Nah, ini pintu pelarian. Ini ada jalan di sini ya? Ada ini. Oh, yang dibilang buat ngepung ya. itu. Nah, ini bang ya, kita bisa melihat. Ini uratnya yang menempel ke dinding. Oke. Oh, ini adalah urat mahoninya guys. Ya. Cuma nggak sampai akhirnya dia ngegantung di goa enggak ya? Ya. Oke. Ini juga. Ini bang ya, ini udah sampai ke atas ini. Cuma ini ke bawah tapi nggak ke tengah goa ya? Tengah gua dia. Dia ngikut arah dinding ini. Iya. Apa nggak di tengah-tengah aja gitu. Iya, ini tuh. Oke. Kutu Gadang. Dan sebetulnya di Bukit Tinggi ini kan banyak objek juga ya, selain betul. Lubang Jepang, Panorama Ngaresiano, terus ada juga objek wisata tembok Cina Great Wall Bukit Tinggi. Nah, itu yang tebing ujung sana, nanti kita bisa lihat pastinya yang nampak jelas. Itu dari taman di atas nanti, itu yang ada tangga-tangga itu. Oke. Oh iya. Di atas ada warung yang jual minum. Nah itu Great Wall Bukit Tinggi, replika. Oh, Great Wall. Replika dia. Oke, yuk kita lanjut. Oh iya, jadi tadi itu kalau di tengah itu nggak ada peredam. Nggak ada. Jadi Iya. suara yang dalam sana itu bakal nggak sampai ke luar. Cuman lubang Jepang sudah banyak di semen seperti ini, jadi memang sudah ada agak gemanya. Iya, karena kalau tanah itu pasti dia akan habis ke suaranya. Ini bekas alat digunakan. Goresan yang ini digunakan untuk menggali Nah, ini adalah goresan alat-alat Jepang nih seperti ini. Nih Pak. Oke, next kita lanjut lagi. Biar bukti beneran pakai cangkul gitu. Iya, menggunakan cangkul untuk menggali terowong ini. Oke. Let's go, kita lihat dapur tadi ya. Penjara sama dapur. Wah, Kalau di sini bagaimana ini tadi orang? iya ini sama strukturnya kayak ruang rapat tadi. Iya. Ya. Loh, tuh. Nah, kita udah di tengah. Jadi kalau kita posisi di tengah ruang rapat itu lebih keras gemanya. Ini ya, berarti teksturnya setiap terowongan panjang menuju ada pintu keluar itu pasti dibikin ada celah-celah sedikit kayak gini nih. Buat menghindari gema, tapi kalau yang tengah ini enggak dia. Oke. Masih ori juga, aslinya juga. Oh iya, ini masih merah. Oke. Nah ini aslinya seperti ini guys, tuh batu aslinya nih. Oke, jadi yang bagian ini tidak di semen. Nah ini buat menunjukkan bahwa aslinya seperti ini loh, tatanan batu yang ada di sini. Untuk bukti sejarah supaya pengunjungnya masuk dia juga bisa Iya. melihat aslinya lewat Jepang. Iya. Nah, seperti yang ini di sini pun ada goresan dinding ini. Nah, karena alat dulu dibilang namanya ganco atau baling ya, dia ada yang runcing makanya dia berlubang juga. Berlubang. Nah, kebanyakan mereka gunakan yang runcingnya. Nah, tanah ini memang tidak mengandung air, jadi susah untuk digali. Nah, kalau dicangkul mental juga cangkul, bukan seperti kita mencangkul tanah yang mengandung air. Nah, ini keras bercampur dengan batu-batu kerikil kecil juga ya. Nah, tanah ini. Nah, di itu yang besar-besar batunya ini. Nah, seperti yang ini. Nah, ini jumpa dengan batu, jadi lama hilangnya bekasnya. Ini ada bekas nih, nah ini ada bekasnya itu. Ini batu yang keras nih, Rahasia. batu besar itu. Ini masih ada bekasnya, luar biasa nggak hilang dia. Tuh cuy, bekasnya. Oke, Oke, yuk let's go. Aku mau foto
Dia cantik. Nah seperti ini bang ya, kayak ini lubang Jepang kan untuk penerang dalam sini Jepang menggunakan obor dulu. Oke. Obor. Nah yang hitam-hitam ini bekas-bekas asap obornya. Oh, Jadi ini Jepang dulu memang tidak banyak menggunakan obor, jadi istilahnya dalam sini remang-remang aja. Jadi untuk menurang asap, supaya asap itu nggak keluar melalui corong asap di dapur atau pintu-pintu yang 6 pintu. jadi ini tempat ini ya, hitam-hitam ini adalah obor-obor pada zaman dulu nih, bekas asap obor. Oke. Ayo sayang, let's go. Tuh. Nah, tanah seperti ini bang, inilah di sini banyak batu-batunya. Oke, Ini ini. betapa susah ini menjadi kita dulunya. Iya, 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 iya. Oke. Siap, let's go. Kita lanjut. Nah, ini adalah penjara, guys. Kita sudah sampai di penjara nih. Jaranya. Oke. Jadi bang, kalau yang besi, beton, ini bikinan baru. Oh, ini besi ini. Baru ini besi ini bikin baru, beton ini juga dinding baru. Nah kalau dulu sama blok kayu aja. Oh. Nah bagi Jepang ini penjara fungsinya dulu yang kerja paksa yang tidak mau kerja, yang melawan sama Jepang, Jepang masuk ke sini. Itu nggak ada istilah untuk dibiarkan hidup atau diobati. Dibebasi atau apa nggak ya? Nggak dilepas. Pokoknya sampai dia wafat di sini. Iya. Kecil banget juga. Ini bentuk dalamnya memang begitu? Enggak, ini sudah ada tambahan tanah ya bang ya. Waktu lubang Jepang ini direnovasi bang, 1985. Ini otomatis ditambah ke dalamnya. Karena sebagian itu dibuang ke sini dulunya. Oh, oke. Kalau dulu dia panjang ini penjara ini. Nah, kalau yang penjara sengaja Jepang bikin turun. Boleh bang perhatikan ini? Iya, itu agak turun tuh bang. Dia Itu sengaja memang bikin, seperti itu bentuknya. posisi memang Jepang sengaja bikin turun penjara karena tempat penyiksaannya. Nah, Romusa yang sakit yang melawan kan dibawa ke paling ujung. Tujuan Jepang supaya kerja paksa yang di ujung-ujung sana tidak tahu, nggak melihat karena dibikin turun. Oh, Nah, contoh seperti ini bang, sejajar ini ya, kan nampak aja orang itu. Nah, seandainya itu Romusa, kita yang sisa kan nampak aja kan. Nah, gitu. Makanya Jepang bikin turun ke bawah. Biar suaranya aja kalian. Iya suara, tapi mereka bikin peredam suara juga. Nah semasa itu kan mereka yang meninggal itu kayak bukan dibiarkan dalam, itu Jepang keluarkan. Nah, dikeluarkan dibawa keluar, tapi bukan dikubur. Sebab kalau dikubur berapa makam yang kalian ada. Juga butuh waktu untuk menggali makam, sedangkan semasa itu Jepang mengejar waktu. iya, iya, iya. Nah mereka bawa ke dapur. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di dapur. Oke, ini dapur bukan tempat masak, tapi adalah tempat pembuangan jenazah dari pekerja paksa itu. Saya udah meninggal penjara. Oke, sinilah mereka dibuang melalui lorong kecil ini. Jadi dulunya bang ya ini tidak ada semen atau beton, dulu tanah. Yang mana pembuang sampah ini dulu tinggi setinggi ini. Nah lebar-lebar cuma pas badan manusia. Oh, Ini nanti pembuang ini tembusnya ke sungai. Nah, berarti gini, mereka masuk ke dalam sini, terus disodok-sodok juga. enggak ditarik satu persatu, Jepang dari atas akan ikut turun bawah sampai ke sungai itu mereka buang. Nah dulu penduduk lembah Ngarai Togadang atau Ngarai Shano ada juga jumpa itu, tapi kebanyakan sudah jadi potongan tubuh manusia di sungai. Tapi nggak semua yang dijumpai. Di atas? Yang di atas ini dipakai Jepang sebagai pintu pengintaian, bukan cerobong asap. Boleh abang maju ke sini melihat ke atas itu nampak cahaya luar. Di sana ada cahaya. Nah, ini adalah lubang untuk pengintaian. Iya. Berarti orang tentara Jepang naik untuk mengintip situasi di atas. Iya, situasi yang ada di kampung bawah. Oh, Jadi dulunya penduduk Bukit Tinggi yang khusus tinggal di lembah atau di Maresano itu bertani atau berkebun. Nah mereka dulu mau ke pusat kota lewat jalan di belakang sini. Nanti Jepang turun kasih informasi pintu penyergapan baru ditangkap Jepang. Nah yang diambil itu dulunya seperti hasil panen. oh, dijarah ya, Iya, buat dijarah. mereka bawa ke sini ya. Ke sini. Iya, iya. Nah orangnya bukan dilepas, orangnya diantar ke daerah lain untuk dikerja paksakan. Jadi warga Bukit Tinggi yang tertangkap sama Iya, Jepang tidak. dikerja paksakan lagi sama dia. Jadi mereka dibakar atau ditukar-tukar dulunya. Nah, dulu pun kerja paksa itu apa yang dapat itu yang dikasih makan. Daubi dikasih ubi. Oh, Daubi dikasih ubi, itu pun apa ada aja. Kebanyakan orang mungkin dulunya banyak ubi lah mereka tanam.
Kalau penjajah itu kan memang harus pintar. Iya. Contoh seperti ini, Jepang waktu gali dia udah tahu kemana ada galian. Sampai di sini dia berhenti gali, dia bikin lorong kecil, dia ngambil ke arah kiri, dia tahu tunggu ke sungai. Berarti sorry deh, berarti dia masukkan langsung sungai? Iya, ke sungai sebelah kiri. Oh, jadi langsung hanyut ke sungai Iya, si sungai. mayat-mayat itu ya? Iya. Jadi kalau ke kanan dia bikin tembusnya jalan. Oke. Nah, dibikin lorong kecil ke atas, dia tahu tembusnya tebing dan mengarah ke kampung orang di pagar pantai. Iya. Apa sayang? Iya cantik. Tapi kalau penjajah itu memang harus pintar dan harus bijak. Betul. Jadi kalau zaman sekarang ini bang, kalau ada yang kejam itu kan boleh dibilang Iya. penjajah. Bagian juga. penjajah Ya. modern. Tapi ini kan baru ya dinding. Kalau untuk di garis-garis ini lebih Nah, besar. kalau maksudnya ini kan mau dikasih batu alam, jadi supaya semen itu lebih meningkat. Oh iya, jadi buat nanti biar dilihatnya cantik lah ya. Tapi kalau atas masih asli berarti Masih dia? asli ini bang. Nah, masih asli, ini lagi asli. Nah, mungkin kita berpikir dapur untuk masak ya, bukan ya. Kalau Jepang sengaja bikin penjara sama dapur berdekatan, itu tujuannya ada juga. Karena kalau yang meninggal di penjara, mereka lebih dekat ke sini, otomatis yang lain-lain tidak ada yang lihat. Misalnya penjara berjarak jauh, otomatis yang meninggal jauh di bawah sini. Diseret-seretnya jauh. Otomatis kerja paksa yang lain akan melihat. Jadi ketakutan dan dia nggak kerja ini jadi Iya. dari penjara sana mereka yang meninggal langsung dibawa ke sini ditarik oleh tentara yang lainnya langsung dibuang. Ini tembusannya sungai. Jadi tembusan di terowongan ini adalah sungai. Jadi dulunya besar itu bang ya, sebelum semen. Oh lebih besar. Ya besar, Oh. setinggi ini. Kayak gini ya jadi kolam. Oh iya. Jadi itu dulunya lebih besar dibanding ini. Apa sayang? Ayo, come on. Let's go. Kayak pengunjung kayak orang luar, beli itu kan sifatnya ingin tahu. Betul. Nanti membahayakan. Jadi dibikin bukan muat orang, kalau dibikin muat orang bisa lihat bahaya ya. Ini adalah bukan gua, lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Sebenarnya berarti kalau kita lihat Bukit Tinggi ini banyak gua-gua atau lubang-lubang Jepang ya dah ya. Iya. Peninggalan Jam Jepang. gadang, Gua jam gadang ada, piano, Bukit Cangang, Bukit Cangang. Cuma yang dibuka untuk wisata dan umum adalah yang ini ya. Iya, sebab sebelah udara itu juga yang terpanjang ini. Ayo bangun saya. Apa-apa, yuk. Yang terpanjang ini. Nah, dulu kan rencana Jepang mau gabung, tapi Jepang keburu kalah. Oh, ya. Luar biasa. Kita bersyukur juga Jepang kalah bang ya. Iya. Kalau nggak kalah, rencana Jepang kan mau gabung dulu. Ya. Nah, kalau sempat digabung, makin panjang turun dibikin pasti lebih banyak butuh orang. Betul. Oh, maaf. Pasti lebih banyak korban. Betul. Ayo sayang. Kita sudah sampai di pintu penyergapan. Oke, ya dah. Penyergapannya, jadi ini maksud pintu penyergapan. Di bawah sana jalan, dan jalan itu bagi penduduk jalan satu-satu mau ke kota. Seperti menjuasi tani mereka. Oke. Nah, setelah diminta di cerobong asap yang ada di dapur, Jepang akan kasih informasi di sini. Oh, Jadi ibaratnya habis pun rokok 5 batang di tempat pengintaian, itu penduduk belum sampai di sini. Jadi Jepang itu dulu turun dan siap-siap untuk menangkap. Karena dari cerobong asap dari jauh aja udah sudah terlihat bahwa ada penduduk atau apa yang datang ke sini. dulu pintu masuk kecil juga. Ini pun masih asli ya? Dah? Masih asli. Oke, ini masih asli bentuk bebatuannya seperti ini. Ini nggak dipugar, Ya. Ya, dingin. Jadi mengapa angin lebih kencang masuk sini? Karena ini pintu searah dengan arah angin. Makanya angin itu kencang masuk. Nah, pintu ini kan ada 6. Tapi Jepang lebih memilih pintu itu dari bawah, dia bikin bukan dari atas. Sebab kalau di atas kita turun tangga tadi seperti menggali sumur. Iya. Di bawah oksigen makin tipis. Makin tipis. Jadi disesuaikan dengan arah angin. Jadi tujuan Jepang ini, walaupun panjangnya juga digali 1 kilo lebih, walaupun pintu masuk cuma 1, angin tetap masuk, oksigen tetap ada. Artinya memang teknologi dulu ini, teknologi alamnya udah dipikirin sama Jepang. Iya. Jadi dunia Jepang bukan asal-asal bikin aja, dia udah kaji, udah diteliti. Oke, ini ruangan sama. sidang tadi. Ruang sidang tadi. Oh, kita belok ya. Di sebelah sana. Oh, oke, ini adalah ruang sidang yang tadi. Nah, dalam satu lorong ini ada berapa tadi dah? 2 pintu. 2 pintu. Dan
ada 2 simpang juga. 2 simpang, 42 42 simpang totalnya. 21 21 terowongan. Nah, luar biasa. Oke, kita kemana lagi dah? Bagus juga ini. Awal kita masuk. Oh, kita dari masuk sana. tunggu sini. Oke, ini kemana ke sana? Nanti kita kesini jalan Ayo, sayang. ke Yuk. pintu keluar. Boleh. Nanti dari bawah sana kita naik ke atas, naik tangga sampai tempat pemandang Ngaresano. Itu Ngaresano itu pernah dipakai untuk lambang uang 1000 kita 1980. Oh, oke. Tapi sekarang udah ditarik ya, udah lama. Jadi sekarang naik 1000, jadi 2000 sekarang, 2000 baru sekarang. Oh. Jadi naik tingkat istilahnya, Bang. Aha. Jangan mepet-mepet dong. Nggak kelihatan ayahnya nanti. Hehehe. Dia juga gelap mah. Itu juga gelap. Tuh. Oh, tuntun mama. Nggak mau, nono. Oh, no. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Nah, disinilah kita akan keluar untuk menuju ke Taman lagi. Jadi Ini kita, jalan raya? Iya, jalan Oh, raya. berarti keluar ya? Iya. Nah, nanti dari bawah sana kita sebelah kanan ada tangga, naik tangga sampai tempat pemandangan Ngaresano. Oke. Ya. Yuk. Jadi Let's go. 1 kali jalan ya. Iya. Nah, Jadi sebelum kita keluar Bang ya, lubang Jepang walaupun Jepang udah kalah dia masih menyimpan misteri. Itu yang pertama berapa ribu yang kita yang meninggal itu sampai sekarang tidak diketahui. Nggak tahu Tapi jumlahnya. diperkirakan jumlahnya lebih dari ratus ribuan orang sekota Bengkulu. Yang kedua ini namanya pemimpin mereka sini Jenderal Watanabe. Dia angkatan 25 tentara Jepang, angkatan darat mereka. Itu sampai sekarang tidak diketahui lewatnya. Nah, lubang Jepang ini 1,5 km. Ini sebuah bukit digali, pasti ada bekas galiannya. Betul. Itu di mana di lubang Jepang sampai sekarang tidak diketahui. oh, ini ya tanah Iya, tanah galian ini nggak tahu buangnya kemana. Kemana? Oke, itu masih Tapi misteri. karena tidak ada yang mengetahui, diperkirakanlah Jepang buang ke sungai, karena dekat sini ada sungai. Jadi dia larut di bawah air nggak menumpuk. Iya. Kalau dikumpul di luar sudah buat satu bukit. Batu bukit lagi ini panjang ini. Pasti diketahui karena di sini ada pejuang bukit tinggi juga. Iya. Oke, jadi sampai saat ini ada beberapa misteri nih cuy. Yang pertama yang gue ingat tadi ini nggak tahu buangnya puing atau tanah galian ini kemana, diperkirakan dibuangnya ke sungai. Jadi larut dan tidak menggunung, tidak diketahui oleh pejuang Bukit Tinggi bahwa Jepang mempunyai terowongan di sini. Iya. Nah, diperkirakan mereka dulu cara membuangnya supaya tidak 2 kali kerja, tidak supaya membuang air terlalu keruh. Jepang istilahnya dia gali langsung buang, gali langsung buang. Oke, nggak ditumpuk dulu Nah, sama sebab dia. kalau ditumpuk akan tertutup lagi pintu sini dan 2 kali kerja. Iya. Luar biasa. Nah, tuh lihat tuh Sabza tuh ya. Aca, mantap. Aca jadi turun jalan. Let's go, come on. Go. Nah, ini ada bikinan baru ini Bang ya, kayaknya ada rencana pemerintah menjadikan musola ada 2 toilet 2. Oh. Tempat tahu musola? Ya, musola mau dibikin cuma kok ini terbengkalai lah ini sekarang. Ya. Jadi rencananya ini tempat musola ya. Nah, ini dulu digali ulang ini kan baru digali ulang, tanahnya dikumpulkan sudah lebih kurang 6 truk tanah. Ini segini? Ya 4 titik, 2 Oh. musola, 2 toilet di sebelah sini. Oh. Karena tanah ini Bang, kalau digali itu dia gembur. Gembur ya. Jadi makan sampai 6 truk ya? Iya, 6 truk, 4 titik, ada toilet 2 nih sampai di sini nih toiletnya. Nah, Oh, panjangnya sampai sini. Panjang sini. Dan dia lebih kurang ke dalam. Berarti kalau nanti sudah jadi kita bisa coba toilet di dalam gua ini. Ya. Cuma terbengkalai karena COVID ini. Nah, ini adalah musola untuk wanita. Mungkin yang tadi untuk pria ya. Iya. Oke. Salah untuk wanita. Nah, ini rencananya untuk musola. Jadi buat kita yang muslim bisa bersolat di dalam lubang Jepang ini. Oke, nah ini tembus ke jalan. Berarti kita keluar dari tiket masuk tadi. Iya, keluar dari dia masuk lagi. Ah. Nanti kita keluar sini naik tangga tembusnya taman lagi. Oke, ini kita keluar sini. Keluar ke pinggir jalan. Oke. Nah, yang mana dulu
jalan ini dulunya jalan setapak kecil aja dulu, jalan tanah, dan kiri kanan tuh hutan. Nah, penduduk dulu yang mau ke pusat kota itu ditangkap Jepang pas tikungan itu. Belokan, mengapa Jepang bikin pas belokan? Supaya penduduk dari bawah itu nggak nampak Jepang ada sebelah, tiba-tiba mereka udah pergok kemana mereka lari. Ya. Nah, untuk tebing depan itu bang, tebing depan kita itu dalamnya dapur. Oh, yang tadi itu dalam itu dapur. dalamnya. Oke. Nah, ini ada tulisannya juga. Nah, jadi itu tadi kita di dalam gua itu ada di dalam batu ini nih. Ini kita nih. Dulu ini jalan setapak ya tadi ya, ya? Jalan tanah aja. Jalan tanah, dan ini belokan ini pun dibesarkan, dan ini memang zaman Jepang pun ada jalan ini gitu ya. Oke. Let's go. Dah, kita kemana lagi? Itu apa? Oh. Oke. Ini bayarnya di mana? Sini Berapa? 30 kan. 30. Nanti dedeknya. Dedek siapa nama? Nah, kita habis foto, mana mau lihat mah? Foto tadi. Nah, ini. Nah, kita bayar 30.000 sebentar. Nah, tadi kita sebelum masuk gua Jepang, kita ada foto. Nah, ini sudah dicetak, murah, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalian wisatawan dimahalin, nggak ada di sini. Ini 30.000 kita punya, dapat kenang-kenangan. Siap dah. Jadi bang ya, ini salah satu contoh ya, kena dapur. Ini karena posisi di luar. Posisi di luar kena panas langsung, kena hujan langsung. Ini sudah mengeras, dia kayak corak. Oh iya benar. Karena posisinya di luar, kena hujan, kena panas. Iya, ini keras nih, guys. Jadi sama. Sebenarnya sama strukturnya seperti di dalam warna Iya, itu ya. iya. Cuma karena di sini kena panas hujan. Jadi lebih keras. Karena batu kapur itu batu buat bahan semen. Salah satu bahan baku untuk campuran semen. Semen. Oke. Sekarang kita balik lagi ke atas. Kita melewati anak tangga untuk ke pintu utama yang tadi kita masuk. Awas dong. Nah, itu melihat pemandangan Ngarai Sianok. Kita mau lihat pemandangan Ngarai Sianok. Ini kalau Ngarai Sianok itu bang, itu Grand Canyonnya Bukit Tinggi. Wih, Oke. Grand Canyon lokal. Nah, itu tebingnya. Wah, ini dari atas lebih bagus aja pasti. Cuma kayaknya ngelihat Grand Canyon atau Ngarai Sianok ini pagi kali ya. Iya, Bagusnya pagi ya? Cuman kalau pagi kali bang dia kadang berkabut ya. Oh, kelihatan ya. Ya bagus hari-hari terakhir. Oh. Misalnya jam 10 udah hilang kabut. Oh. Iya, soalnya kalau kayak sekarang ada matahari tepat di sana. Tuh. Ya. Matahari di sana otomatis kalau kita foto itu pasti akan kayak backlight. Tepat di arah barat ya. Sore kali ya. Wih, lumayan juga nih. Berapa anak tangga ada? Oh, ini kalau tetangga ya memang lebih banyak ini. Tapi dia nggak terlalu curam ya. Iya. Tapi lebih terlihat capek ini ya. Terasa. Tetangganya itu agak besar ya. Kalau di batu itu bukan ada gua ada. Nah untuk misalnya itu memang ada lubang Jepang juga, tapi nggak sambung sini. Oh, beda lagi ya. Satunya yang saya ceritakan tadi di lembah di Ngarai ini, yang ini ya. Itu ada juga. Ada. Nggak tahu kalau nanti. Bugar atau belum. Nggak di ekspor ya. Karena memang nggak boleh dibuka wisata, nggak pintu masuk cuma satu. Ini. Nah, di sana bukit itu tuh ada gua lagi, ada lubang lagi seperti ini, tapi memang nggak dibuka buat umum karena pintunya itu cuma satu. Capek banget. Tapi itu cuma satu, jadi nggak dibuka buat umum. Oke, kita ke Ngarai Sianok. Mah, masih ada. Bambu sudah tak. Oh, Kita istilahnya jalan sekali jalan. Oh iya iya. iya. Semua. Heeh. Jadi nggak muter-muter. Waduh. Aja enak banget Cah, digendong Cah. Abangnya bisa berapa kali muter ini sehari? Ya. Di sini kan pemandu kan banyak juga. Oh gitu. 30 orang. Jadi kadang gantian ya. Heeh. Capek bang sekali juga. rumah warga yang di bawahnya ini tepat lubang yang tadi kita masukin. Ini lubang
Lubang Jepang yang di bawah ini, di bawah kita. Nah ini pohon apa yang tadi disebut? Oh, durian. Oh ini durian, beda. Ini pohon durian, bukan pohon. Yang itu. Yang besar-besar ini. Mahoni yang ada sejak zaman Belanda ini masih ada sampai sekarang. Yang buahnya pahit ya. Iya, iya, iya. Nah ini ada spot, sebenarnya kita harusnya di spot sana nih, ini bukan. Karena tempatnya ada makam di sini. Oh itu yang buat Garuda Indonesia itu. Karena cahaya matahari itu. Wah. Di belakang ini adalah Grand Canyon-nya Bukit Tinggi ya sayang. Foto dulu 1, 2, 3. Kita di Bukit Tinggi, nah itu adalah Bukit Barisan. Percaya kan kalau Indonesia itu luas, Indonesia itu indah, dan Indonesia itu mempesona. Ini dia baru tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi Padang, belum ke tempat lainnya cuy. Oke, perjalanan kita menyusuri lubang Jepang. Lubang Jepang sudah selesai ditemani oleh Uda Nedi. Nah, buat kalian yang datang ke lubang Jepang bisa bertemu dengan Uda Nedi untuk mengantarkan kalian dan menjelaskan sedetail-detailnya apa ini lubang namanya apa dan ini apa sampai sedetail-detailnya. Kita next ke tempat yang lainnya lagi. Jangan lupa apa dah? Jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa subscribe channel Sukrio Jam. Sukrio Jam. Oke, Indonesia itu luas, Indonesia itu luas. Indonesia itu indah, Indonesia itu indah. dan Indonesia itu mempesona. Dan Indonesia itu indah mempesona. Oke, dadah, thank you Sam, terima kasih Bukit Tinggi, terima kasih Uda Nedi sudah mengantarkan kita. Let's go, kita berangkat lagi.